Ketegaran dan anti kerapuhan. Untuk memahami bagaimana sesuatu bekerja, cari tahu terlebih dahulu bagaimana merusaknya. Anda baru bisa dikatakan aman jika bisa kehilangan kekayaan tanpa harus sekaligus jadi merasa rendah hati. Untuk menguji ketegaran seseorang dalam hal kerugian reputasi, tanyakan kepada seseorang di depan orang lain apakah dia masih bersusah payah atau masih rugi, dan lihat reaksinya. Prinsip umum, solusi yang seimbang harus lebih sederhana daripada masalahnya. Trik dalam hidup dan manajemen risiko, yaitu memiliki rasa hormat yang sama besarnya terhadap pengalaman sebelum seseorang memperoleh pengalaman tersebut seperti setelahnya. Ketegaran adalah kemajuan tanpa ketidaksabaran. Kalau bingung antara dua pilihan, jangan pilih keduanya. Negara bangsa menyukai perang, negara kota menyukai perdagangan, keluarga menyukai kestabilan, dan individu menyukai hiburan. Yang menjadi masalah dengan gagasan, belajar dari kesalahan, adalah sebagian besar dari apa yang orang sebut sebagai suatu kesalahan sebenarnya bukan suatu kesalahan. Tegar adalah kondisi ketika Anda lebih peduli pada segelintir orang yang menyukai karya Anda daripada kebanyakan orang yang tak menyukainya. Berlaku pada seniman, rapuh berarti Anda lebih peduli pada segelintir orang yang tak menyukai karya Anda, daripada kebanyakan orang yang menyukainya. Berlaku pada politikus. Orang rasional menghayalkan masyarakat tanpa orang bodoh, orang empiris menghayalkan masyarakat yang bebas dari orang bodoh, atau yang lebih hebat lagi, masyarakat yang bebas dari orang rasional. Bertahan atas kegagalan dapat dicapai, bebas dari kegagalan tidak dapat dicapai. Kaum akademik hanya berguna kalau mencoba menjadi tak berguna, misalnya dalam matematika dan filsafat. Kalau mencoba menjadi berguna, mereka malah berbahaya. Bagi yang tegar, kesalahan itu berarti informasi. Bagi yang rapuh, kesalahan tetap menjadi kesalahan. Ujian terbaik ketegaran menghadapi kerusakan reputasi adalah keadaan emosional, takut, senang, bosan, ketika menerima email dari jurnalis. Kerugian terbesar menjadi penulis, terutama di Inggris, adalah tak ada yang bisa dilakukan, entah itu di muka umum atau secara pribadi, yang akan merusak reputasi. Satu-satunya sistem politik yang valid adalah sistem yang dapat menangani orang dungu yang memegang kekuasaan tanpa menderita karenanya. Kebencian mendalam, bangsa dan individu, berakhir dengan adanya sasaran kebencian baru. Pihak yang bersikap setengah tak akan mampu menghadapi lebih dari satu musuh. Itu sebabnya negara-negara kecil yang saling berperang dan kerap bergonta-ganti sekutu dan teman menjadi sistem yang kokoh. Anda bisa mengharapkan kesalahan yang meledak-ledak pada bidang-bidang yang memiliki penalti untuk kesederhanaan. Saya menganggap tidak konsisten dan korup ketika seseorang tidak menyukai pemerintahan besar namun mendukung bisnis besar, dan, sayangnya, bukan sebaliknya. Semakin banyak orang yang menjadi cendekiawan bukan karena kecerdasannya, melainkan lebih karena pemahamannya yang rendah mengenai kekacauan. Seberapa sering Anda datang terlambat 1, 3, atau 6 jam setelah terbang melintas samudra daripada datang lebih cepat 1, 3, atau 6 jam? Itu menjelaskan mengapa defisit cenderung lebih besar jarang lebih kecil daripada yang direncanakan. Untuk orang yang bebas, rute yang optimal, paling berpeluang besar, di antara dua titik seharusnya tak pernah menjadi rute yang terpendek. Sesat pikir ludik dan ketergantungan ranah. Ludik adalah kata dalam bahasa Latin untuk permainan. Sesat pikir yang disebutkan dalam The Black Swan adalah mengenai bagaimana membuat hidup menyerupai permainan atau acara formal, dengan aturan yang jelas, bukan sebaliknya. Ketergantungan ranah, domain dependence, adalah ketika orang bertindak dengan cara tertentu di satu lingkungan, misalnya game, dan cara lain di lingkungan lain.
Baru-baru ini, saya makan di restoran mewah dan menyantap hidangan rumit dengan nama yang mewah pula, dengan harga $125 per orang. Kemudian saya menikmati pizza yang baru dikeluarkan dari oven, dengan harga $7,95 saja. Saya bertanya-tanya mengapa harga pizza tidak 20 kali lebih tinggi dari harga hidangan mewah tersebut, karena saya lebih memilih menyantap pizza, dengan harga berapapun, daripada hidangan mewah yang rumit. Olahraga menjadi komoditas dan, celakanya, keacakan yang dilacurkan. Ketika memukul seseorang, Anda mendapatkan gerak badan dan pelampiasan stres, sementara ketika menyerang orang dengan kata-kata di internet, Anda hanya membuat diri sendiri rugi. Santa seperti memakan daging sapi tidak mengubah Anda menjadi sapi, mempelajari filsafat pun tidak membuat Anda menjadi lebih bijaksana. Sebagaimana permukaan mulus, olahraga kompetitif, dan kerja spesialis membuat akal dan raga membatu, kompetisi di akademi pun membuat jiwa membatu. Mereka setuju bahwa latihan catur hanya meningkatkan keahlian main catur, tapi tidak setuju bahwa latihan belajar di kelas, nyaris, hanya meningkatkan keahlian belajar di kelas. Orang suka memakan ikan di dekat perairan, sungai, danau, laut, bahkan jika ikan tersebut ditangkap dari jauh dan diangkut dengan truk. Waktu tiba di hotel, saya melihat ada seorang pebisnis yang barangnya dibawakan oleh seorang portir. Belakangan saya melihat pebisnis itu angkat beban di gym. Permainan diciptakan untuk memberikan ilusi kemenangan kepada mereka yang bukan pahlawan. Di dunia nyata Anda tidak tahu siapa yang sebenarnya menang atau kalah, kecuali kalau sudah terlambat. Tapi Anda bisa tahu siapa yang heroik, dan siapa yang bukan. Kesalahan yang terdeteksi oleh copy editor biasanya tidak diperhatikan oleh pembaca, dan hal ini juga berlaku sebaliknya. Saya curiga IQ, SAT, semacam Eptanas di Amerika Serikat, dan nilai di sekolah adalah ujian yang dirancang para kutu buku supaya mereka bisa mendapat nilai tinggi dan dianggap pintar. Mereka membaca buku The Chain and Fall karya Edward Gibbon, seorang sejarawan Inggris, di reader tapi tidak mau minum wine Chateau Laine Bages dalam cangkir styrofoam. Sebagian besar orang tidak tahu mengapa seseorang bisa menyukai pengetahuan yang terperinci dan akurat dan membenci cendekiawan, namun mereka mengerti bahwa seseorang bisa menyukai makanan dan membenci tuna kalengan. Contoh terbaik ketergantungan ranah dalam akal kita berasal dari kunjungan terakhir saya ke Paris. Waktu makan siang di restoran Prancis, teman-teman saya makan daging salmon dan membuang kulitnya. Waktu makan malam di restoran sushi, teman-teman yang sama makan kulit salmon dan membuang dagingnya. Kerapuhan, kita sedang memisahkan keberanian manusia dari peperangan secara progresif, dengan memperkenankan pengecut berkeahlian komputer membunuh orang tanpa menghadapi risiko nyawa terancam. Mereka yang tak bisa berbuat seharusnya tak mengajar. Epistemologi dan pengetahuan subtraktif. Sejak Plato, pemikiran Barat dan teori pengetahuan terfokus pada gagasan benar-salah, biarpun layak dipuji, sudah waktunya kita beralih ke gagasan kukuh rapuh, dan epistemologi sosial harus beralih ke masalah lebih serius, yaitu definisi bisa ditipu, tak bisa ditipu. Masalah pengetahuan terletak pada lebih banyak buku tentang burung yang ditulis oleh ahli burung daripada buku tentang burung yang ditulis oleh burung dan buku tentang ahli burung yang ditulis oleh burung. Ubahlah jangkar Anda pada apa yang tak terjadi daripada apa yang benar-benar terjadi. Orang yang bodoh sepenuhnya memahami bahwa babi bisa memandangi mutiara, tapi tak menyadari bahwa dia bisa berada dalam situasi yang sama. Mereka yang melanggar aturan dalam sistem yang konsisten secara logis hanya dapat bekerja dengan baik jika mereka melanggar setidaknya satu aturan logis tambahan. Perlu kebijaksanaan dan pengendalian diri yang luar biasa untuk menerima bahwa banyak hal mempunyai logika yang tak kita pahami dan lebih pintar daripada logika kita. Pengetahuan itu subtraktif, yaitu bersifat mengurangi, bukan menambah. Kita mengurangi, mengetahui apa yang tidak mempan, apa yang seharusnya tidak dilakukan, bukan menambahkan apa yang harus dilakukan.
Mereka pikir kecerdasan itu intinya memperhatikan hal-hal yang relevan, mendeteksi pola kejadian. Di dunia yang rumit, kecerdasan itu intinya mengabaikan hal-hal yang tak relevan, menghindari pola palsu. Dalam suatu konflik, jalan tengah memiliki kemungkinan terkecil untuk menjadi solusi yang tepat. Kebahagiaan, kita tidak tahu apa artinya, bagaimana mengukurnya, dan cara mencapainya, tapi kita tahu bagaimana menghindari ketidakbahagiaan. Dalam bidang medis dan sosial, perawatan tidak boleh sama dengan gejala yang terbungkam. Imajinasi orang jenius jauh melebihi kecerdasannya. Kecerdasan akademisi jauh melebihi imajinasinya. Pendidikan trivium, 3 bidang dasar, yang ideal dan paling tak merugikan masyarakat kiranya matematika, logika, dan bahasa Latin. Cukup banyak penulis Latin yang muncul untuk mengimbangi hilangnya kebijaksanaan yang diakibatkan ilmu matematika. Cukup banyak matematika dan logika untuk mengontrol kata-kata dan retorika. 4 orang modern paling berpengaruh, Darwin, Marx, Freud, dan Einstein, ketika produktif, adalah cendekiawan tapi bukan akademisi. Memang selalu sulit membuat karya yang murni ketika berada dalam institusi. Skandal prediksi. Orang suci bukanlah orang dengan pandangan istimewa, melainkan orang yang tak melihat apa yang semua orang lihat. Bagi orang zaman dulu, meramalkan peristiwa sejarah itu berarti menghina Tuhan. Bagi saya itu menghina manusia, atau sains, menurut sebagian orang. Orang zaman dulu tahu betul bahwa satu-satunya cara memahami peristiwa adalah dengan menyebabkannya. Menjadi filsuf dan berusaha tetap menjadi filsuf. Untuk menjadi filsuf, mulailah dengan berjalan pelan sekali. Ahli matematika sejati memahami kelengkapan, filsuf sejati memahami ketidaklengkapan, dan sisanya tak memahami apapun. Dalam 25 abad, tidak ada manusia dengan kecerdasan, kedalaman, keanggunan, kefasihan, dan imajinasi yang setara dengan Plato. Hal ini kiranya untuk melindungi kita dari warisan Plato. Seorang filsuf menggunakan logika tanpa statistik, seorang ekonom menggunakan statistik tanpa logika, seorang ahli fisika menggunakan keduanya. Mengapa saya terobsesi dengan Plato? Sebagian besar orang perlu melebihi pendahulunya. Plato bisa melebihi orang-orang yang datang sesudahnya. Membingungkan tetapi lucu ketika kita mengamati orang menjadi sangat bersemangat tentang hal-hal yang tak Anda pedulikan, menakutkan untuk menyaksikan mereka mengabaikan hal-hal yang Anda yakini sebagai sesuatu yang sangat penting. Menjadi filsuf adalah mendapatkan kesadaran yang diperoleh sambil berjalan-jalan, lewat penalaran dan hanya penalaran, itulah a priori. Sementara apa yang hanya bisa dipelajari orang lain lewat kesalahan, krisis, keelakaan, dan kebangkrutan, itulah a posteriori. Insinyur bisa menghitung tapi tak bisa mendefinisikan, ahli matematika bisa mendefinisikan tapi tak bisa menghitung, ahli ekonomi tak bisa mendefinisikan dan menghitung. Sesuatu yang terhingga tapi batas atasnya tak diketahui, secara epistemologi, setara dengan sesuatu yang tak terhingga. Itulah ketakterhinggaan epistemik. Matematika menuntut keinginan yang tak terkendali untuk abstraksi, sedangkan filsafat menuntut keinginan yang sangat terkendali. Ketidaktahuan yang disadari, kalau bisa Anda praktikkan, memperluas dunia Anda, sikap itu bisa membuat hal-hal menjadi tak terhingga. Bagi orang zaman dulu, wawasan filosofis adalah buah kehidupan yang santai. Bagi saya, kehidupan yang santai adalah buah wawasan filosofis. Bagi kebanyakan orang, diperlukan banyak persiapan untuk belajar menjadi orang yang biasa-biasa saja. Diperlukan banyak kecerdasan dan kepercayaan diri untuk menerima bahwa yang masuk akal sebenarnya tidak benar masuk akal. Teologi ranjang Procrustes, sejak Gregorius Palamas bagi kaum Ortodoks dan sejak Al-Ghazali bagi orang Arab, upaya mendefinisikan Tuhan menggunakan bahasa universal filosofi adalah kesalahan rasional. Saya masih menunggu orang modern menyadarinya juga.
Mari menemukan risiko apa saja yang dapat kita ukur, karena risiko tersebut adalah risiko yang seharusnya kita ambil. Mengatakan istilah matematika ketidakpastian itu ibarat mengatakan kesucian seks, karena yang dimatematisasi bukan lagi yang tak pasti, dan begitu juga sebaliknya. Jika pendekatan Anda terhadap matematika mekanis dan bukannya mistis, Anda tak akan pergi kemanapun. Suatu hal menyedihkan ketika kita paling banyak belajar dari orang bodoh, ahli ekonomi, dan anti teladan lainnya, tapi kita sangat tak berterima kasih kepada mereka. Orang yang digaji hanyalah orang tua angkat. Mereka bisa menjadi orang tua angkat yang baik, tetapi tidak pernah dapat mengimbangi orang tua kandung. Dalam Protagoras karya Plato, Sokrates membandingkan filosofi sebagai upaya bersama mencari kebenaran dengan penggunaan retorika untuk memenangkan argumen demi meraih ketenaran dan uang. 25 abad sesudahnya, itulah yang dilakukan peneliti yang digaji dan akademisi modern yang cinta kedudukan. Inilah kemajuan. Kehidupan ekonomi dan subjek sangat vulgar lainnya. Ada sebutan-sebutan, seperti ahli ekonomi, pelacur, atau konsultan, yang ketika ditambahi embel-embel malah menjadi semakin tidak jelas. Ahli matematika memulai dengan masalah dan membuat penyelesaian, konsultan memulai dengan menawarkan penyelesaian dan membuat masalah. Ketidaksetaraan keuangan bersifat sementara, satu tabrakan jauhnya dari relokasi, sedangkan ketidaksetaraan status bersifat kekal. Yang mereka sebut risiko, saya sebut pengalaman, tapi yang mereka sebut kesempatan, berisiko rendah, saya sebut masalah konyol. Jika Anda mendeteksi senyum yang ditahan di wajah seorang wiraniaga, itu berarti Anda membeli apa yang dijualnya dengan harga terlalu tinggi. Organisasi itu ibarat orang bodoh dalam pengaruh kafein yang berlari mundur, hanya segelintir yang sampai ke tujuan. Ada 3 jenis perusahaan besar. Mereka yang akan bangkrut, mereka yang bangkrut dan menyembunyikannya, serta mereka yang bangkrut namun tak mengetahuinya. Uji terbaik untuk mengetes apakah seseorang benar-benar bodoh atau benar-benar bijak adalah bertanya apakah dia bisa memahami berita keuangan dan politik. Kelompok kiri menganggap bahwa karena pasar itu bodoh, model yang digunakan haruslah pintar, sementara kelompok kanan percaya bahwa karena model yang digunakan itu bodoh, pasarlah yang harus pintar. Sayangnya, tak pernah terpikir oleh kedua kelompok ini bahwa pasar dan model sama-sama sangat bodoh. Ketika positif, tunjukkan neto, ketika negatif, tunjukkan bruto. Ilmu ekonomi itu ibarat bintang mati yang masih terkesan menghasilkan cahaya, tapi Anda tahu dia sudah mati. Seorang pedagang mendengarkan prediksi tentang emas dari kepala ekonom sebuah perusahaan, lalu dia kehilangan sejumlah emas. Pedagang itu diminta meninggalkan perusahaan. Dia kemudian dengan marah bertanya kepada atasan yang memecatnya, "Mengapa hanya saya sendiri yang dipecat?" Ekonom pun seharusnya dipecat karena dia juga bertanggung jawab atas kehilangan itu. Lalu, atasannya menjawab, "Dasar bodoh. Kami tidak memecat Anda karena kehilangan itu, kami memecat Anda karena mendengarkan sang ekonom." Orang bodoh berpikir bahwa kita menyembuhkan kerakusan dengan uang, mengatasi kecanduan dengan zat yang membuat kecanduan, masalah pakar dengan pakar, perbankan dengan bankir, ilmu ekonomi dengan ahli ekonomi, dan krisis utang dengan pembelanjaan utang. Anda bisa yakin bahwa pemimpin suatu perusahaan sedang punya banyak hal untuk dikhawatirkan ketika dia mengumumkan bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ilmu ekonomi membuat hal-hal sederhana menjadi lebih rumit, sedangkan ilmu matematika membuat hal-hal rumit menjadi lebih sederhana. Secara singkat, pasar saham adalah orang-orang dengan tenang sedang menunggu dalam barisan untuk disembelih, namun mengira akan menonton pertunjukan Broadway. Jika sesuatu, katakanlah, harga saham, terlihat sedikit tidak tepat, artinya itu memang tidak tepat. Jika terlihat sangat tidak tepat, itu artinya metode evaluasi Anda salah.
Perbedaan utama antara bantuan pemerintah dan merokok adalah bahwa dalam sejumlah kasus langka, pernyataan, "Ini rokok saya yang terakhir," terbukti benar. Lebih mudah melontarkan omong kosong yang berlebihan daripada melontarkan omong kosong yang sepele. Yang membuat kita rapuh adalah karena institusi tidak bisa memiliki sifat-sifat baik, kehormatan, kejujuran, keberanian, kesetiaan, keuletan, seperti yang biasa dimiliki individu. Kerusakan terparah telah dibuat oleh orang-orang kompeten yang mencoba berbuat baik. Perbaikan terhebat telah didatangkan justru oleh orang-orang tak kompeten yang tidak mencoba berbuat baik. Berkata bahwa seseorang pandai menghasilkan keuntungan tetapi tidak pandai mengelola risiko sama saja seperti berkata bahwa seseorang adalah ahli bedah yang hebat kecuali untuk kasus-kasus ketika pasien tak bisa terselamatkan dan meninggal. Perbedaan antara ban dan mafia adalah sebagai berikut. Ban punya keahlian dalam membuat aturan hukum yang lebih baik, tapi mafia lebih memahami opini publik. Jauh lebih mudah menipu orang senilai miliaran daripada jutaan. Menjadi seorang wirausaha adalah hal yang berkaitan dengan eksistensial, bukan hanya berkaitan dengan finansial. Di satu panel di Moskwa, saya menonton ahli ekonomi Edmund Phelps yang mendapat Nobel untuk tulisan yang tak dibaca siapapun, teori yang tak digunakan siapapun, dan kuliah yang tak dimengerti siapapun. Siapapun yang menyukai rapat seharusnya dilarang menghadiri rapat. Salah satu kegagalan, perkiraan ilmiah, dalam ranah nonlinear berasal dari kenyataan tak menyenangkan bahwa rata-rata harapan itu berbeda dengan harapan rata-rata. Seorang ahli ekonomi adalah campuran dari 1. Pengusaha tanpa akal sehat, 2. Fisikawan tanpa otak, dan 3. Spekulator tanpa nyali. Jurnalis kerap menuliskan hal yang merupakan kebalikan dari apa yang ditulis pembuat peribahasa. Pernyataan saya, Anda perlu keahlian untuk bisa mendapatkan BMW, serta keahlian ditambah nasib mujur yang sangat besar untuk bisa menjadi Warren Buffett. Diringkas menjadi, Taleb berkata Buffett tidak memiliki keahlian. Pemilik otak yang sering ingin tahu akan menyambut ilmu pengetahuan, yang berbakat dan peka mendalami seni, yang praktis berkecimpung di dunia bisnis, sisanya menjadi ahli ekonomi. Stiglitz mengerti segala sesuatu tentang ekonomi kecuali tentang tail risk, risiko tambahan dari suatu aset. Hal ini sama seperti mengetahui segala sesuatu tentang keselamatan penerbangan kecuali tentang kecelakaan. Perusahaan publik, seperti sel manusia, terprogram melakukan apoptosis, mekanisme biologis di mana sel mati secara terprogram, bunuh diri lewat utang dan risiko tersembunyi. Bantuan pemerintah memberi dimensi sejarah pada proses itu. Mereka yang memiliki otak tapi tak memiliki keberanian menjadi ahli matematika, mereka yang memiliki keberanian tapi tak memiliki otak bergabung menjadi mafia, mereka yang tak memiliki keberanian dan otak menjadi ahli ekonomi. Di negara-negara miskin, pejabat menerima suap terang-terangan. Di Washington DC, pejabat mendapat janji canggih tersirat yang terselubung untuk bekerja demi perusahaan besar. Nasib paling kejam adalah bila seorang bankir jatuh miskin. Jangan pernah menerima saran tentang investasi dari seseorang yang harus bekerja untuk mencari nafkah. Seharusnya kita membuat mahasiswa menghitung ulang indeks prestasi mereka dengan menghitung kembali nilai mereka di kelas keuangan dan ekonomi secara terbalik. Agen mendorong semua perusahaan menuju ke kerapuhan maksimal yang diakibatkan oleh penumpukan risiko tersembunyi. Uang lebih merusak mereka yang bicara dan menulis tentang hal itu daripada mereka yang mendapatkannya. Dalam politik, kita menghadapi pilihan antara agen bisnis besar yang menyukai perang dan negara bangsa serta pelayan perusahaan besar yang buta risiko, berwatak sombong, dan memandang dari atas ke bawah. Tapi kita tetap mempunyai pilihan. Untuk memiliki hari yang baik, 1. Tersenyumlah pada orang yang tak Anda kenal. 2. Kejutkan seseorang dengan mengatakan sesuatu yang baik. 3. Berikan perhatian yang tulus kepada lansia. 4. Ajak seseorang yang tak memiliki banyak teman untuk minum kopi bersama Anda. 5. Timbulkan seorang ahli ekonomi di depan umum atau timbulkan kecemasan mendalam bagi seorang profesor Harvard.
Sebarkan kabar baik sedikit demi sedikit, sedangkan berita buruk secara serentak. Jangan pernah meminta saran dari klien Anda.